Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman kita melihat pada akhirnya Bitcoin bergerak sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin. Saya sampaikan bias saya masih sedikit ke arah bearish dan kita minimal akan hit ke kurang lebih area 116.000. Itulah yang persis kita lihat terjadi selama beberapa jam terakhir sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan sedikit rebound. Kita bakalan bahas di video hari ini, apakah ini merupakan akhir dari koreksi kita selama beberapa hari terakhir, ataukah masih ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu sudah ada di angka 3,93 triliun dolar atau naik sekitar 1,28%. Sedangkan kalau teman-teman melihat di top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau ya. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin. Bahkan kenaikannya sekarang sudah 7,11% ke 0,2709 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman. Kalau kita melihat liquidation heat map, terutama untuk 3 hari terakhir, sudah ada cukup banyak sebenarnya titik likuidasi yang berada di bawah harga Bitcoin yang sudah kejemput. Dari kurang lebih 117 sampai 116.500 itu sudah kejemput. Kalau kita zoom out ke time frame yang lebih panjang, katakanlah 1 minggu terakhir, kita juga melihat ada sebagian titik likuidasi yang sudah berhasil dijemput. Meskipun belum semua ya teman-teman, terutama kalau kita zoom out lagi misalnya ke 2 minggu terakhir, kita bisa melihat dengan jelas sebenarnya masih ada sedikit tumpukan likuidasi yang berada di sekitaran 115 sampai 114 ribu dolar. Nah, sekali lagi teman-teman, tidak ada kewajiban dan tidak akan pernah ada kewajiban bagi Bitcoin untuk menjemput semua titik likuidasi tersebut sebelum pada akhirnya kita bisa melanjutkan tren. Itulah kenapa saya sampaikan bahwa liquidation heat map ini hanya kita jadikan sebagai tambahan informasi saja, salah satu tambahan data bagi kita untuk menentukan kira-kira area mana yang berpotensi di-hit oleh market maker berikutnya jika misalnya kita bearish atau bullish. Jadi ini sama aja seperti indikator yang kalian pakai, tambahan informasi saja. Nah, semakin banyak confluence tentunya semakin baik. Contohnya, misalnya kalau kita masih bearish terhadap Bitcoin, ya kita bisa expect berikutnya yang bakalan dihit kemungkinan besar adalah 115 sampai 114. Tapi kalau misalnya kita sudah cenderung ngarah ke bullish, area mana yang terdapat untuk tumpukan likuidasi yang cukup besar? Maka sekarang ada di kurang lebih area 121 sampai 122 ribu dolar. Ya, itu juga tentunya bisa menjadi target berikutnya kalau kita akan bullish dari sini. Nah, itulah tentunya kenapa kita perlu juga untuk mendapatkan tambahan clue dari price action yang tentunya juga bakalan kita bahas sebentar lagi. Tapi sebelum itu teman-teman, saya harus update karena ada beberapa orang yang sudah eligible untuk mendapatkan iPad, ada yang bahkan dapat iPhone, ada yang dapat 1 juta. Padahal ini event giveaway-nya baru berjalan kurang lebih 2 minggu. Itu menunjukkan sekali lagi seberapa gampang ya teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan hadiah yang saya berikan di event kali ini. Dan user ID 62990925 itu sudah hit ke angka 2,5 juta dolar untuk volumenya. Jadi dia sudah eligible untuk mendapatkan iPhone 16. Sedangkan yang user ID kedua dengan volume 1,2 juta itu sudah eligible untuk mendapatkan iPad 10. Yang ketiga di sini 611 ribu dolar itu sudah eligible untuk mendapatkan 1 juta rupiah. Di sini typo ya teman-teman. Kalau kalian lihat di banner itu 1 juta rupiah harusnya. Tapi selain hadiah produk yang bisa teman-teman menangkan, tentunya juga ada hadiah dari prize pool yang sekarang sudah 1.480. Jadi ini akan dibagikan ke top 10 traders. Oke, pembagiannya seperti ini. Di luar top 10, teman-teman juga akan berpotensi mendapatkan hadiah karena akan dipilih 10 orang secara random untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Nah, kalau misalnya kalian mau menggaransikan diri kalian mendapatkan hadiah dari prize pool, ya masuklah ke top 10, yang sekarang angkanya juga masih belum terlalu besar volumenya. Jadi kesempatannya masih cukup besar, karena ini masih kompetisinya atau event giveaway-nya masih akan berlangsung sampai 15 Agustus nanti. Nah, untuk teman-teman yang mau ikutan juga, link pendaftaran Margex-nya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalian sama sekali belum telat untuk ikutan sekarang, karena waktunya masih cukup panjang untuk kalian bisa farming volume. Cara untuk mendapatkannya hanya cukup 3 step aja. Daftar ke Margex, linknya ada di kolom description. Kalian start kemudian untuk farming volume dengan trading, dan ketika kalian hit ke volume yang sudah ditentukan, kalian akan bisa mendapatkan hadiah yang sudah saya tentukan, dan juga selain itu kalian bisa mendapatkan hadiah dari prize pool. Oke?
Nah, teman-teman, kemudian kalau kita berbicara sekali lagi soal berbagai data dan juga indikator mengenai Bitcoin, per hari ini ya belum ada sama sekali yang menunjukkan bahwa Bitcoin itu sudah ketemu dengan yang namanya cycle top. Oke, apakah ini berarti memang kita tidak lagi akan melihat pergerakan yang tradisional atau Fourier cycle seperti yang sudah kita lihat 1,5 dekade terakhir? Apakah akan ada cycle baru yang bernama super cycle yang sudah digadang-gadang oleh banyak analis akan terjadi kali ini, diakibatkan oleh berbagai sumber demand baru yang ada untuk Bitcoin. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat indikator yang satu ini, teman-teman, yang sebelumnya terlihat selalu akurat ya dalam mengindikasikan area bottom dan juga top dari Bitcoin. Dinamai investor tool. Dan setiap kali kita breakout atau menyentuh ke area garis hijau di sini, maka biasanya itu sudah overheat untuk Bitcoin. Dan biasanya itu sudah menjelang ke area cycle top gitu ya. Atau minimal some type of local top. Itu terjadi beberapa kali sebelumnya, di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Jadi sudah ada 4 kali sebelumnya. Ketika kita hit ke area kurang lebih garis hijau ini, itu merupakan cycle top. Sedangkan ketika kita breakdown sedikit di bawah area garis merah di sini, itu biasanya menunjukkan bahwa kita sudah berada di area bottom bear market. Atau some type of local bottom, seperti yang kita lihat di sini. Dan ini juga sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Dan kalau misalnya indikator ini masih akan works gitu ya, maka garis hijau sekarang itu berada di kurang lebih area $336.000, teman-teman. Oke, dan menurut si On-Chain College, ya kalaupun kita menerapkan target yang terlalu konservatif, ya 200.000 saya rasa akan bisa kita hit. Itu menurut On-Chain College. Yang tentunya sekali lagi, tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa memastikan atau menggaransi di mana cycle top kali ini akan berada. Gitu ya, semuanya boleh berasumsi, boleh beropini dan memberikan analisa, tapi in the end ya market yang akan menentukan. Dan tugas kalian juga bukan untuk menentukan atau memastikan di mana cycle top dan juga cycle bottom, teman-teman. Kalian cukup membeli di area dekat bottom dan menjual di kurang lebih area dekat top. Itu sudah lebih dari cukup. Dan setiap orang memiliki profil resiko yang berbeda, dan setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda ketika masuk ke Bitcoin. Sehingga tidak ada satu jawaban yang benar untuk semuanya. Kalau misalnya kalian menjadikan Bitcoin sebagai tabungan kalian, ya sebenarnya kalian nggak terlalu harus pusing ya pergerakan harian Bitcoin itu kemana aja. Selama kalian tahu demand dari Bitcoin itu dari waktu ke waktu selalu meningkat, sedangkan supply-nya itu terus menipis, ya harganya dari waktu ke waktu akan cenderung mengalami kenaikan. Itu aja yang perlu kalian tahu kalau kalian jadikan Bitcoin sebagai tabungan. Atau memang kalian investnya long term banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang punya tujuan, mau masuk di cycle kali ini karena misalnya mau mengumpulkan uang untuk menikah, untuk membeli rumah, nah itu mungkin yang harus sedikit berbeda approach-nya gitu ya. Karena kalau misalnya kalian telat sedikit jualannya, takutnya nanti kalian justru nggak tega untuk jualan dan ujung-ujungnya melihat aset kalian misalnya yang awalnya sudah profit beratus-ratus% harus hilang 30, 40, atau bahkan 50%, atau hilang setengahnya. Yang ujung-ujungnya membuat kalian sama sekali nggak mau menjual dan mau riding the wave lagi ke atas. Yang membuat harusnya uang yang kalian bisa pakai menjadi tidak terpakai lagi. Ya kan? Jadi masing-masing mempunyai profil resiko dan juga tujuan yang berbeda ketika masuk ke Bitcoin. Kalian harus mempunyai exit strategi sendiri. Tidak boleh kalian mengikuti orang-orang lain karena mereka nggak tahu kondisi kalian itu seperti apa. Mereka nggak tahu tujuan kalian masuk itu apa. Hanya kalian yang bisa menjawab. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas Bitcoin. Secara price action apa yang sedang terjadi? Kalau misalnya saya ulang gitu ya, apa yang saya sampaikan di video kemarin, bias saya kemarin itu masih bearish di Bitcoin. Kenapa? Kita telah berhasil untuk breakdown di bawah area channel di sini yang berpotensi kita sebut sebagai bear flag. Dan juga kita membuat konsolidasi setelah breakdown gitu ya. Membuat saya katakan di video kemarin, kalau kita berhasil jebol di bawah area trend ini, itu akan membawa Bitcoin minimal ke area 116.000 atau bahkan kita bisa menjebol ke area lower low baru. Nah, kita persis hit ke kurang lebih area 116.000 sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan rebound, teman-teman. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah ini sudah menjadi garansi gitu ya bahwa kita telah menyelesaikan konsolidasi atau koreksi kali ini dan akan langsung breakout lagi ke all time high yang baru? Menurut saya secara pribadi masih terlalu prematur bagi kita untuk menyampaikan hal tersebut, teman-teman. Oke, saya masih perlu bukti lebih lanjut sebelum saya bisa lebih confidence untuk menyatakan bahwa ini sudah merupakan bottom dari koreksi kali ini.
Nah, kalau kita manfaatkan trendline, maka kita bisa melihat sekarang area trendline itu masih ada di kurang lebih 119.200 lah kita anggap, teman-teman. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu area yang cukup penting untuk kita pantau ya. Kenapa? Karena selain di sana merupakan area trendline, di sini juga merupakan area horizontal resistance yang sebelumnya selalu menghasilkan rejection setiap kali kita nyampe ke area tersebut. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di sini, di sini, di sini. Bahkan kita sempat menjadikan ini sebagai area support. Di sini juga coba sebagai support. Oke. Jadi area 119.000 sampai 119.500 kurang lebih itu akan menjadi area yang cukup krusial untuk kita pantau. Kalau ternyata memang kita akan berhasil clear di atas area tersebut dan start untuk mendapatkan some type of bullish continuation pattern, maka oke, itu mungkin akan memperbesar chance bahwa kita telah menyelesaikan koreksi kali ini dan kemungkinan besar kita hanya akan membentuk penan di sini dan ujung-ujungnya kita breakout dan start untuk building momentum ke all time high yang baru. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, saya masih merasa bahwa kita masih tetap harus skeptis dengan pergerakan Bitcoin sampai dengan hari ini. Meskipun kita mendapatkan 1-2 jam terakhir terdapat rally yang cukup signifikan, oke, cukup meyakinkan, tapi ini belum cukup bagi saya untuk menyatakan kita telah menyelesaikan koreksi kali ini. In the short term, karena kita mendapatkan adanya reclaim di atas area trendline di sini lagi, kalau misalnya kita bisa konsolidasi selama 1-2 jam ke depan, saya rasa kita mempunyai chance yang cukup besar untuk melihat Bitcoin nge-retest ke area 119.000, teman-teman. Sebenarnya itu bisa membuat kemudian kita membentuk semacam inverse and shoulder di sini, which is adalah good sign tentunya. Tapi saya rasa ini nggak akan worth it untuk diambil kalau misalnya teman-teman short term trading. Kenapa? Karena kalau kita anggap nanti inverse and shoulder-nya tervalidasi di sini, maka ketika breakout kalian sudah langsung ketemu dengan area major resistance. Nah, itu adalah satu setup yang tentunya harus kalian hindari. Baru breakout itu sudah langsung ada major resistance. Kalian buy di sekitaran area tersebut, menurut saya RR-nya tidak akan memadai. Jadi saya akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Untuk sementara waktu, menurut saya belum ada setup yang terlalu rapi yang bisa saya manfaatkan. Jadi ini adalah gray area, artinya no trading zone bagi saya. Salah satu hal yang sedang saya tunggu gitu ya, yang akan membuat saya tertarik untuk kembali building position di Bitcoin, kalau katakanlah saya belum punya posisi, adalah kalau misalnya kita sampai berhasil menjebol di bawah area 115.800 di sini, dan kemudian menyentuh kurang lebih area 115.000 sampai 114.000 dolar. Menurut saya di sekitaran area di sini adalah cukup ideal bagi kita untuk mendapatkan some type of support lagi, plus akan ada semacam liquidity sweep. Memang kita tahu tadi ada liquidation heat map menunjukkan bahwa area 115.000 sampai 114.000 itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Sehingga terdapat banyak sekali confluence di sekitaran area di sini yang menurut saya secara pribadi akan sangat menarik untuk kita pantau ketika kita hit ke area tersebut. Untuk kembali building swing position menuju ke area all time high yang baru, kali ini mungkin kita bisa targetkan sampai 125 atau bahkan 130.000 dolar. Oke? So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.